Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan membahas soal jarak bidang ke bidang ya. Untuk lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, soal ini dari buku Brilian Matematika Wajib kelas 12, bisa dilihat nanti soalnya. Pada kubus ABCD EFGH rusuk sama dengan 12 cm. Titik K, LM berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, dan CG. Jarak antara bidang AFH dengan KLM adalah, kita gambarkan dulu kubusnya supaya kita tahu posisi titik-titik yang dimaksud di soal. Nah, jadi kubusnya ABCDFGH seperti ini, dengan panjang rusuk tadi diberikan 12 cm. Lalu titik K, LM berturut-turut. Kalau berturut-turut maksudnya berarti K di pertengahan BC gitu ya. K di pertengahan BC, BC-nya di sini di tengahnya berarti K gitu ya. Nah, berarti nanti ini 6 gitu ya. Kemudian L di pertengahan CD. Nah, CD-nya ini sisi belakang, rusuk yang belakang. Berarti pertengahannya kira-kira di sini. Ini 6, ini 6. Ini L. Lalu apa lagi? M di pertengahan CG. CG ini CG-nya itu ini rusuk yang berdiri tegak. Pertengahan berarti di sini. Ini titik M. Oke. Jarak antara bidang AFH, kita gambar dulu bidang AFH dari A ke F, kemudian dari F ke H, dari H ke A. Nah, dari sini kita lihat bahwa segitiga AFH ini segitiga apa? Sama sisi ya. Kenapa sama sisi? Karena ini AF diagonal bidang, FH diagonal bidang, HA diagonal bidang. Kemudian KLM, bidang KLM berarti yang ini, yang dari pertengahan tadi. Kita buat dulu warnanya beda. K ke M dari pertengahan ini ya. M ke L ini pertengahan. L ke K pertengahan. Nah, ini ternyata segitiga sama sisi juga ini, karena ini siku-siku, ini pertengahan di sini, ini pertengahan ke sini, ini pertengahan, otomatis ini sama kaki ya. Nah, panjang ini sama semua, sama sisi lah ini. Oke. Nah, yang ditanya di soal adalah jarak kedua bidang ini. Nah, kalau jarak dua bidang bisa dicari jaraknya jika dia searah dan tidak berpotongan ya. Ini bidangnya tidak berpotongan, ini searah, ini dari kiri bawah ke kanan atas condongnya. Nah, jadi untuk menentukan jarak bidang dengan bidang seperti langkah-langkah yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan, kita harus cari dulu proyeksi garis yang mewakili bidang yang satu dengan bidang yang kedua. Garis yang mewakili, contoh kita ambillah garis dari A ke pertengahan ini FH. Nah, A ke sini ini kan pasti membagi dua segitiga sama sisi sama besar kiri kanan. Ini garis sumbu simetrisnya kan. Nah, dan karena ini sama sisi pasti ini di pertengahan. Katakanlah ini titik O. Sudah. Lalu kita juga ambil garis yang mewakili bidang yang KLM. Ini segitiga sama sisi, kita tarik juga garis yang sejajar tadi dengan garis yang ini. Ini kan seperti ini juga. Nah, ini juga pasti membagi dua segitiga KLM kiri kanan sama besar. Maka dia memotong di pertengahan ini juga. Nah, katakanlah ini titik P. Oke. Nah, ini garisnya sudah sejajar sebenarnya ini. Berarti untuk menentukan jarak bidang dengan bidang, bisanya kalian bayangkan ini.
Nah, coba kita buat dulu arsirannya mungkin supaya bisa dibayangkan. Ini kita arsir, ini bidang yang pertama, ini segitiga sama sama sisi ya. Ini bidang yang kedua, kan gitu ya. Jadi jarak kedua bidang ini diwakili oleh garis AO dengan garis PM. Jadi kita hitung aja nanti jarak garis dengan garis yang tegak lurus, berarti kira-kira ke sini ya. Nah, tapi untuk memudahkan kita menentukan panjangnya ini, kita harus pakai garis bantu ya. Garis bantu bisa kita cari dari titik E ke titik G. Ini namanya diagonal bidang ya. Pasti dia kena di sini di titik O berpotongan karena sama-sama titik tengah. Kemudian dari titik A diagonal bidang juga ke titik C, pasti juga kena di titik P ya. Garis ini pasti berada di titik P juga. Titik P berada di garis AC juga gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan ini pasti berbentuk persegi panjang ya. Di persegi panjang yang terbentuk sekarang ACGE. Nah, kalau susah dibayangkan di bangun datar, bangun 3 dimensi seperti ini, kita coba gambarkan di bangun datar. Nah, kalau segi 4 itu kita gambar di bangun datar, segi 4 tepatnya dia persegi panjang ya, kira-kira seperti ini. Maka titik A nya di sini ya, ini kita gambar di bidang datar, titik E nya yang ini, titik C yang ini, titik G nya yang di sini, kan gitu. Lalu titik tengah EG itu kan titik tengahnya O ya, namanya di sini O ya. Nah, ini titik tengahnya. Terus lalu apa lagi? M ya, M nya di sini di pertengahan GC, di sini M. Lalu apa lagi? Oke, ini titik P nya itu di mana? Nah, hati-hati di sini bisa kita lihat ini tadi A ke sini dihubungkan ya. Kita buat dulu, kita hubungkan dulu A ke O yang ini garis yang mewakili bidang AFH tadi. Kemudian M ke P, P nya di mana posisinya, kan gitu. Kita coba lihat di sini di gambar yang tadi di sini. Ini kalau D ke B perpotongannya di sini di tengah ini kan. Ternyata kalau kita lihat ini nanti ini kan sama panjang dengan ini ya, pertengahan. Berarti garis ini membagi dua panjang ini ke sini. Katakanlah ini titik R lah misalnya. RC itu dibagi dua oleh titik P. Nah, jadi kalau misalnya titik tengah AC itu di sini, di tengah AC itu R, maka P itu di tengah-tengah RC di sini. Nah, gitu. Inilah titik P gitu ya. Maka inilah yang kita hubungkan. Nah, gitu. Ini sejajar. Ini pasti sejajar ya. AO dengan PM itu pasti sejajar. Lalu yang ditanya di soal adalah jarak bidang ini diwakili oleh garis AO dengan PM. Ya udah, kita tinggal tarik garis yang tegak lurus dari garis AO ke PM. Ini konsep garis ke garis. Nah, ambil aja sembarang titik, misalnya di sini. Nanti kita tarik yang tegak lurus ke sini, kan gitu ya. Kira-kira gini, ini tegak lurus nanti di sini, tegak lurus di sini, kan gitu. Cuman bagaimana supaya ini gampang dihitung? Kita bisa buat sebelumnya sudah dijelaskan. Ini dari E ke C, kalau kita tarik garis, ini EC kalau di kubus ini namanya apa? Ini dari E ke C ini. Ini namanya diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Ini pasti tegak lurus. Ini ada teoremanya ini. Ini pasti tegak lurus dengan ini. Tentu berarti yang kita cari ini ke sini ya. Itu pasti tegak lurus. Nah, kita
cari panjang dari sini ke sini, itu yang ditanya di soal. Titik ini ke titik ini berapa jaraknya, itu yang mau kita hitung. Nah, sebelum kita menghitung itu, kita lihat dulu garis yang ini, garis A ke O. Ini dari titik sudut ke pertengahan. Dari titik sudut ke pertengahan ini kita boleh hubungkan garis ini. Ini nanti sejajar, AO dengan RG itu sejajar. Nah, AO RG itu membagi EC menjadi 3 bagian yang sama, yaitu bagian yang manakah itu? Bagian yang dibagi itu yang ini sama dengan ini, sama dengan ini membagi 3 bagian yang sama, itu pasti sama panjang dan siku-siku di sini. Ini nanti 3 bagian dari EC, berarti sepertiga lainnya, sepertiga dari EC. Ini juga sepertiga, yang ini sepertiga. Nah, sedangkan dari sini ke sini ini dibagi 2. Berarti kalau dari sini sepertiga dibagi 2, jadi berarti satu yang kecil ini 1/6 ya, 1/6. Nah, kita mau hitung dari sini, dari titik ini ke titik ini, karena itu yang ditanya di soal ya. Itu jarak yang ditanya di soal, jarak di sini ke sini. Ini kita buat ini dia, ini yang ditanya di soal, panjangnya ini berapa. Dari sini kita lihat kan, ini kan dari sini sepertiga, ini 1/6, berarti sepertiga tambah 1/6, itulah kan. Nah, maka kita tinggal hitung, maka jarak titik ke garis itu adalah sepertiga ditambah ini kan 1/6 ini dikali panjang EC nya. Jadi ini sepertiga tambah 1/6 berapa ini? Ini kalau sepertiga itu sama aja dengan 2/6 ya. Ini kali 2, ini kali 2 ya, berarti 2 tambah 1 3/6 dikali EC. Nah, EC itu adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang pada kubus adalah R akar 3. Jadi kalau R nya 12, maka EC nya 12 akar 3. Berarti ini 12 akar 3. Nah, maka ini sama dengan berapa? Ini bisa coret ya. Ini coret, sama-sama dibagi 6, berarti ini tinggal 2. 3 kali 2 6 akar 3. Maka 6 akar 3 lah panjang atau jarak bidang AFA dengan bidang KLM. Oke, gimana kira-kira, bisa ya? Oke, berikutnya soal ini yang kedua. Pada balok ABCD EFGH berukuran AB 8 cm, BC 6 cm, CG 4 cm, jika KLMN berturut-turut titik tengah EF, BF, CG, GH, tentukanlah jarak bidang EBCH dengan KLMN. Nah, jadi untuk menjawab ini kita harus gambarkan dulu bangun yang dimaksud. Ini balok, maka ini dia baloknya ABCD EFGH. AB-nya itu panjang, ini 8, BC-nya 6. Kita buat ini panjangnya 8 sesuai dengan yang diketahui di soal. Ini 8. Lalu lebarnya BC-nya itu 6. Kemudian CG-nya atau tinggi di sini 4. Itu ya. Oke, jika KLMN berturut-turut titik tengah EF. Nah, titik tengah, kalau titik tengah berturut-turut itu berarti K pertengahan EF. E ke F berarti di sini inilah titik K. Lalu L berarti BF ya. BF itu ini pertengahan. Inilah titik L. Ya. Lalu M itu berarti CG. CG itu yang ini. Titik tengah. Sini M. Lalu N pertengahan GH. GH itu yang ini, pertengahannya, tengah-tengahnya di sini. Ini titik N.
Oke, itulah titik-titik tengah yang diketahui di soal. Lalu tentukanlah jarak bidang EBCH. Kita gambar dulu bidang EBCH nya, E ke B kan gitu, B ke C, lalu C ke H, dan ini H ke E. Berarti ini persegi panjang EBCHE ya, EBCH. Lalu KLMN berarti pertengahan yang kita hubungkan tadi, pertengahannya kita hubungkan, berarti dari K ke L. Oke, dari L ke M, lalu dari M ke N, lalu dari N ke K. Oke, gini dia. Nah, ini ternyata persegi panjang juga, persegi panjang KLMN ya. Ini kan sama panjang, ini pertengahan. Jadi segitiga apa namanya? Ini persegi panjang ya, yang berukuran ini. Ini persegi panjang. Ada di atas, ada di bawah. Yang ditanya lah jarak kedua bidang ini. Jadi kalau kalian bisa bayangkan bidang yang di atas ini kita arsir lah misalnya seperti ini. Lalu bidang yang di bawah misalnya lah kita arsir yang kayak gini. Nah, gini dia. Jadi ada di atas, ada di bawah. Jarak kedua bidang ini. Nah, di sini banyak juga yang salah. Jangan kalian pikir kalau jarak kedua bidang ini berarti sepanjang CM. Ya, panjangnya 2 gitu. Salah. Kenapa salah? Karena jarak bidang ke bidang harus tegak lurus. Kalau ini kita ambil, ini kan nggak tegak lurus lagi ke bidang ini. Ini nggak tegak lurus karena ini sudah naik. Jadi salah. Mana yang benar? Nah, kita lihat, ambil garis mewakili dari tiap-tiap bidang ya. Misalnya ini bisa kita ambil. Nah, misalnya gini dia. Kita coba gambar, kita ambil aja AB FE. Kita ambil KL mewakili bidang persegi panjang, EB mewakili bidang persegi panjang yang di bawah. Ya, udah cukup, kita tinggal hitung jarak yang ini. Kita tinggal hitung jarak ini, berapa panjang ini ke sini. Tegak lurus. Itulah yang ditanya di soal. Nah, itulah yang tegak lurus ya. Jadi kita buat di apa dulu, di bangun datar. Kita coba gambar di sini. Ini dia. Maka bidangnya itu ini A, ini A, ini A, ini B, yang ini C, yang di atas F. Di pertengahan ada L ya, ada L. Lalu di pertengahan ini ada K. Di sini ada E gitu ya. Nah, ukuran AB tadi ini 8 ya, 8. BF tadi 4, berarti ini 2 karena di pertengahan, ini 2 ya. Lalu ini sama ya, karena 8 tadi EF nya, berarti ini bagi 2, 4 di sini, 4 di sini. Ini tadi 2 ya, 2. Oke, sedangkan garis yang di soal itu ini KL itu mewakili garis bidang yang di atas, lalu garis EB mewakili bidang yang di bawah. Nah, gitu. Jadi yang ditanya di soal adalah jarak garis yang tegak lurus ya. Inilah dia gitu ya. Cuman menghitung ini gimana caranya? Nggak harus di sini, bisa juga dari sini. Ambil aja ini yang tegak lurus. Ini. Kan gitu. Nah, jadi untuk menghitung ini atau di sini siku-siku, bisa juga yang ini. Terserah mau pilih yang mana. Inilah yang ditanya di soal, berapa panjangnya ini. Jadi untuk memudahkan kita buat garis bantu aja ini. Kita buat garis bantu, ini kan K pertengahan. Kalau kita tentukan titik di sini pertengahan AB, kita hubungkan pertengahan dengan pertengahan ini, maka ini pasti sejajar ya, dan sama panjang ini kiri kanan, ini sejajar. Tentu panjang ini sepanjang BF
Dan karena ini sejajar dengan ini kalau kita lihat pertengahan di sini, ini ambil pertengahan di sini, kita tarik garis pertengahan dan pertengahan ini, tentu dia sudah memotong titik di sini. Ini sama panjang, ini dengan ini sama panjang, kan gitu ya. Dan ini siku-siku. Nah, panjangnya ini dengan ini juga pasti sama ya. Nah, yang kita hitung yang ini pertengahan. Lalu kalau ini kita buat misalnya huruf O lah, misalnya ini O, berarti KU panjangnya sama dengan ini FL, berarti panjangnya ini 2 ya. Iya, panjangnya 2, ini panjangnya 2. Ini siku-siku di sini, panjangnya ini 4. Berarti kita lihat segitiga EKO, bisa kita cari X menggunakan kesamaan luas ya. Tapi tentu kita harus cari dulu EO. Nah, dari segitiga EKO, siku-siku di K, bisa kita cari panjang EO. EO itu sisi miring, berarti akar dari EK kuadrat ya. EK kuadrat ditambah OK kuadrat. Lalu panjangnya berapa ini? EK kuadrat 4 kuadrat berarti 16, ditambah 2 kuadrat berarti 4. Berarti ini akar dari 20. Akar dari 20 berarti 4 kali 5 diakari 2 akar 5 ya. 2 akar 5. Oke, jadi kita peroleh panjang EO itu 2 akar 5. Nah, maka untuk menentukan nilai X bisa kita hitung menggunakan kesamaan luas. Kesamaan luas segitiga apa? Segitiga EKO juga ya. Nah, untuk segitiga rumus luas segitiga kan setengah alas. Alasnya bisa kita pakai EO. Maka tingginya nanti yang tegak lurus dengan EO berarti X. Itu bakalan sama nanti nilainya dengan setengah. Alasnya jika kita pakai EK, maka tingginya yang tegak lurus dengan EK berarti OK gitu ya. Nah, maka ini bisa kita coret setengah, persamaan itu bisa dicoret. EO nya 2 akar 5 dikali X sama dengan EK nya 4 dikali OK nya 2. Ini bisa dicoret kiri kanan, berarti tinggal X 4 bagi akar 4 bagi akar 5. 4 bagi akar 5 kalau dirasionalkan itu sama dengan dikalikan akar 5, 4/5 akar 5. Oke, jadi panjang atau jarak kedua bidang ini adalah 4/5 akar 5. Nah, demikianlah untuk pembahasan jarak bidang ke bidang, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semua.